Selamat pagi, selamat datang di channel Bro Tani, channel petani masa kini. Ini adalah tanaman cabai yang saya tanam sejak bulan Juli atau pada musim kemarau tahun 2023. Musim kemarau seringkali menjadi momok bagi petani karena banyaknya serangan hama maupun kekurangan air. Tapi dengan beberapa tips dan trik yang saya terapkan, kita masih akan bisa panen seperti sekarang ini. Ingin tahu apa saja tipsnya? Simak video ini sampai habis. Tips yang pertama adalah pastikan kita memilih varietas yang sesuai kita tanam di musim kemarau. Ciri-cirinya apa? Varietas yang pertama adalah yang pasti dia tahan terhadap serangan virus ataupun toleran. Kemudian selain serangan virus Gemini virus ya, juga harus toleran terhadap serangan trip. Sehingga ketika trips mengalami outbreak di musim panas, kita masih bisa mengatasinya dengan beberapa pestisida dan tanaman akan relatif lebih tahan. Dan hasilnya kita masih bisa panen. Tips yang kedua tidak kalah penting adalah persiapan lahan yang matang. Jadi dalam musim kemarau itu sudah pasti air ini kita mengandalkan air hujan itu dia sedikit. Jadi kita buat bedengan sedemikian rupa supaya ketika nanti kita alirkan irigasi atau bahasa Jawanya dilep ya, itu nanti bisa sampai ke atas dan akar itu akan menyerap air yang cukup. Kemudian tidak lupa adalah kita pastikan pH tanah yang ada di lahan kita ini mendekati normal. Jadi kurang lebih 6,5 pH, nilainya 6,5. Tentu kita setiap melakukan olah lahan seperti ini tidak lupa kita tambahkan dolomit ataupun dengan pupuk kandang yang benar-benar sudah matang supaya pH itu bisa mendekati normal. Tips ketiga adalah pastikan tanaman Anda tersirami dengan cukup. Dalam musim kemarau, kebutuhan air menjadi kunci kesuksesan Anda bisa panen cabai. Jadi apabila Anda berada di tanah sawah, Anda bisa mengalirkan air yang ada di irigasi untuk merendam lahan Anda. Tapi apabila Anda tidak ada air irigasi yang mengalir di kota Anda bisa lakukan penyiraman dengan manual menggunakan gembor ataupun alat kocor. Tips keempat adalah pastikan Anda menggunakan pupuk yang berimbang. Jadi tanaman itu ada dua fase vegetatif dan generatif. Pastikan ketika dalam dua fase ini Anda menggunakan pupuk yang benar-benar sesuai. Pada fase vegetatif, pastikan pupuk yang Anda gunakan dominan unsur nitrogen dan fosfat. Kemudian ketika masuk di fase generatif atau pembentukan buah, Anda pastikan gunakan pupuk yang lebih dominan ke unsur fosfat dan juga kalium. Tips selanjutnya adalah pastikan Anda melakukan penyemprotan yang tepat. Artinya apa? Penyemprotan dalam musim kemarau itu biasanya didominasi oleh serangan hama, sehingga penyemprotan insektisida itu lebih penting daripada penyemprotan fungisida ataupun obat jamur. Meskipun kita harus juga menyemprotkan obat jamur setiap interval mungkin sesuai dengan kebutuhan saja. Tapi apabila berbicara soal serangan hama, pastikan Anda melakukan monitoring yang benar-benar cukup. Jadi ketika hama itu akan melakukan outbreak, kita sudah melakukan penyemprotan untuk menurunkan populasi hama yang ada. Selain insektisida dan juga fungisida, alangkah baiknya kita juga menyemprot beberapa komponen penting dalam tanaman yang diperlukan tanaman, seperti zat-zat asam amino ataupun beberapa hormon supaya tanaman ini tumbuhnya tetap terangsang dan akan tumbuh dengan baik. Asam amino yang biasa saya gunakan ini hanya saya gunakan sekitar 3-4 minggu sekali. Saya aplikasikan bersamaan dengan fungisida yang saya gunakan. Tips selanjutnya adalah jangan lupa ketika Anda sudah memasuki fase panen, kalau bisa usahakan pemanenannya dilakukan secara rutin dengan interval yang tetap. Itu bertujuan supaya tanaman ini selalu merangsang pembentukan buah baru dan tidak memerlukan nutrisi yang banyak ketika kita melakukan pemanenan yang tepat itu ya dalam mematangkan buah, sehingga akan awet dalam pemetikannya. Kesimpulannya, supaya kita tetap bisa panen di musim kemarau adalah dengan kita menerapkan 3 hal tadi ya. Intinya yang pertama, pastikan kita memilih varietas yang benar-benar kuat kita tanam di musim kemarau. Yang kedua, kita pastikan tanaman kita sehat dengan cara memastikan olah tanah yang benar, kita berikan kebutuhan air yang cukup, kemudian unsur yang cukup dalam pemupukan, dan yang ketiga adalah kita lakukan penyemprotan yang tepat. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa panen di musim kemarau dan bermanfaat bagi orang banyak ketika kita menghasilkan banyak cabai.
Yang tadi adalah sedikit banyaknya penjelasan mengenai tips dan trik bagaimana kita tetap bisa sukses bertani meskipun di musim kemarau. Mohon maaf sekali apabila tadi penjelasannya sangat terlalu singkat dan mungkin belum terlalu detail. Karena memang untuk membahas sesuatu yang lebih detail itu diperlukan satu video lain lagi. Akan kita buatkan video mengenai pemupukan apa yang saya gunakan, obat apa yang saya gunakan, bahan aktif apa, bagaimana dosisnya atau apa di video-video selanjutnya. Jadi pastikan kalian para petani jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dari video bertani selanjutnya. Terima kasih, salam petani sukses bertani.